Halo guru-guru sekolah minggu semua. Di video kita kali ini kita akan kembali kelas persiapan untuk bulan November di minggu yang pertama. Kita akan melihat dulu tema per bulan khusus untuk yang bulan November. Di bulan November ini tema utama kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan dengan keteguhan hati. Tujuan umum yang akan dicapai itu adalah anak-anak belajar bahwa memuji atau memuliakan Tuhan adalah bentuk keteguhan hati dan iman kepada Tuhan, tidak peduli situasi apa yang sedang dihadapi. Dan tokoh yang mau kita sorot itu adalah Daniel. Daniel menjadi contoh tentang bagaimana memuji Tuhan dengan kesetiaan, doa, dan juga keteguhan saat menghadapi berbagai tantangan hidup dan bahaya. Tema-tema dalam per minggu adalah di minggu yang pertama kita akan membahas pilihan yang memuliakan Tuhan. Dalam cerita, Daniel dan teman-temannya menolak makanan raja. Di minggu yang kedua kita akan membahas temanya memuliakan Tuhan dengan prestasiku. Dan cerita firman Tuhannya adalah tentang Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Minggu yang ketiga temanya adalah memuliakan Allah yang melindungi. Dan cerita Alkitabnya adalah Daniel di Gua Singa. Dan minggu yang keempat adalah memuliakan Tuhan dengan keberanian. Dan firman Tuhannya kita bisa nonton film tentang Daniel dari Superbook. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang akan kita bahas sama-sama, yaitu di dalam Daniel 1 ayat 8 sampai yang ke-17. Ini adalah firman Tuhan untuk minggu yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian karena ini perikop firman Tuhan, dasar firman Tuhan yang akan kita sampaikan, jadi kita harus membaca ayat-ayatnya ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau-kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakannyalah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Dari dasar perikop yang kita bacakan tadi, inilah yang menjadikan dasar tema firman Tuhan untuk minggu pertama ini, yaitu pilihan yang memuliakan Tuhan. Dalam cerita, Daniel dan teman-temannya menolak makanan raja. Kita akan terlebih dahulu melihat latar belakang dari perikop tersebut. Perikop tersebut berlatar belakang pada tahun 605 sebelum Masehi, di mana bangsa Babel atau Babylon di bawah Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Nah, jadi saat itu Yerusalem dan kerajaan Yehuda itu lagi dijajah ya oleh bangsa Babel.
Nah, jadi Nebukadnezar membawa banyak tawanan dari Yehuda, termasuk kaum muda dari keluarga bangsawan dan istana, ke Babel. Nah, jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bagus dari Yehuda, dan mereka dibawa ke Babel. Dan di sanalah mereka dilatih sebagai pegawai istana Babel. Jadi ini orang-orang bangsawan, orang-orang yang hebat dari Yehuda ya, dibawa ke Babel. Nah, tujuannya itu adalah supaya, mengasimilasi para pemuda ini ke dalam budaya dan agamanya, dengan harapan mereka bisa menjadi pejabat setia dalam kerajaannya. Nah, jadi Nebukadnezar pengen ambil pemuda-pemuda yang hebat dari Yehuda dan juga Yerusalem, mereka kan bangsawan pasti terpelajar banget ya. Kemudian mereka dilatih, mereka diberikan, dilatih dan dikasih budaya-budaya dan agama-agama di Babel, supaya mereka ya bisa jadi pejabat yang hebat, berkontribusi untuk kerajaan Babel. Nah, jadi dikatakan Daniel itu pertama kali dibawa ke Babel itu sebagai tawanan waktu dia usia masih remaja ya, 15 sampai 17 tahun. Nah, dia bersama dengan temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka itu dibawa untuk menerima pelatihan itu ya, pelatihan di istana raja. Nah, jadi sebagai bagian dari pelatihan, mereka itu harus mengikuti pola makan raja. Jadi harus mengikuti budaya di Babilonia juga ya. Nah, disitulah terlihat bahwa makanan tersebut gitu ya, makan makanan raja itu bertentangan dengan hukum makanan Yahudi yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi untuk orang-orang Yahudi ada hukum makanannya, mereka nggak bisa sembarangan makan, terutama makan makanan yang dipersembahkan berhala, mereka tidak boleh makan. Nah, konteks penting yang untuk kita ketahui dalam cerita tersebut adalah orang Yahudi itu memiliki hukum ketat tentang makanan. Jadi ada kosher, jadi ada cara seperti potong daging dan lain sebagainya ya. Nah, mereka itu tidak boleh makan seperti daging yang tidak disembelih sesuai aturan atau makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa di Babel. Nah, jadi ketat sekali ya, ada hukum tentang makanan, gak boleh sembarangan makan daging karena sembelihnya harus ada aturannya sesuai orang Yahudi dan juga nggak bisa makan makanan persembahan kepada dewa-dewa. Nah, bagi Daniel dan teman-temannya menjaga hukum Tuhan itu lebih penting daripada mengikuti perintah raja. Nah, mereka itu dengan bijak mereka nggak mau milih atau menolak makanan istana dan dengan keyakinan Tuhan akan memberkati ketaatan mereka. Nah, disinilah poin-poin cerita yang akan kita sampaikan. Poin pertama itu adalah keputusan Daniel, di mana Daniel nggak mau, mencemari dirinya dengan makanan raja, karena kan ada hukumnya ya, dia mau taat sama perintah Tuhan. Kemudian yang kedua permohonan, di mana Daniel meminta kepada kepala pejabat untuk diberikan sayuran dan air sebagai pengganti makanan. Nah, setelah itu kan kepala pejabatnya kan takut juga ya nanti disalahkan. Nah, setelah itu kepala pejabatnya setuju dan akhirnya mereka menguji seperti ada kompetisi ya, menguji, selama 10 hari kalau dikasih sayuran dan air apakah bermasalah atau kalau lebih kurus gitu ya. Nah, setelah itu 10 hari Daniel dan teman-temannya ternyata tampak lebih sehat daripada pemuda lainnya. Dan kita melihat terakhir Tuhan memberikan pengetahuan dan hikmat kepada Daniel dan teman-temannya, termasuk kemampuan untuk menafsirkan mimpi dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan-kemampuan dan hikmat yang Tuhan berikan, itu berkat Tuhan. Nah, jadi kita melihat ketika Daniel dan juga teman-temannya mau menaati perintah Tuhan dan mereka mau taat dan sungguh-sungguh tetap percaya sama Tuhan, disinilah ada berkat Tuhan yang bisa ada dalam hidup mereka. Dari cerita ini kita bisa merefleksikan sesuatu, di mana Daniel mengambil resiko dengan menolak makanan raja dan meminta alternatif yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ini menunjukkan keberanian dalam mempertahankan prinsip. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga diperhadapkan pada situasi di mana kita belajar untuk berani mengambil keputusan yang benar. Meskipun mungkin ada konsekuensi atau tekanan dari orang lain. Jadi kalau kita lihat dari kisah Daniel, Daniel ketika dia menolak makanan raja ini kan konsekuensinya besar banget ya.
bisa aja dia cari aman, dia langsung makan aja dan memang dia lagi di Babel bukan di, Yehuda. Nah, tetapi di sinilah dia mau berani mengambil keputusan yang benar, keputusan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan membalas ketaatan dan iman dari Daniel dan juga teman-temannya, yaitu di mana Tuhan memberikan mereka kesehatan yang lebih baik, bahkan mereka sangat pintar, diberikan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati dan menjaga kita, bahkan di tengah berbagai tantangan hidup. Dan kalau kita kaitkan dengan tema firman Tuhan yang minggu pertama ini, pilihan yang memuliakan Tuhan, disinilah ketika kita mau memilih sesuatu yang benar, memilih sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, disitulah hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Makanya tema firman Tuhan kita di minggu pertama adalah pilihan yang memuliakan Tuhan. Tujuan cerita yang akan kita sampaikan buat anak-anak adalah anak belajar bahwa memuji dan memuliakan Tuhan bisa dilakukan dengan memilih hal yang benar, bahkan ketika orang lain di sekitar kita memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kadang-kadang kan hal yang benar nggak semua orang mau memilihnya kan, yang mau melakukannya. Nah, kita belajar untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan memilih hal yang benar. Dan juga anak diajak untuk percaya sama Tuhan bahwa Tuhan dapat memberikan berkat dan hikmat bagi mereka yang mau memilih melakukan hal yang benar dan melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Nah, ini adalah alur penyampaian cerita, bisa kita lihat, poin-poinnya dan poin-poin ini akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pembacaan ayat bisa diambil di dalam Amsal 1 ayat yang ketujuh. Kakak-kakak sekolah minggu bisa melihatnya dan juga membacanya ya. Untuk pengantar cerita yang direkomendasikan adalah bermain tebak-tebakan macam-macam sayuran. Nah, jadi guru-guru sekolah minggu bisa membuat pengantar cerita ini hidup, pengantar cerita ini menarik, bikin kuis atau bikin tebak-tebakan yang menarik tentang berbagai macam sayuran. Kalau guru-guru sekolah minggu ada mau bawa sayurannya langsung atau membawa berbagai jenis sayuran, itu juga akan sangat baik ya, menebak jenis-jenis sayuran. Belum tentu anak-anak semua tahu loh jenis-jenis sayuran itu. Jadi buat secara menarik dan buat sesuatu yang hidup supaya anak-anak semangat. Nah, setelah udah bermain tebak-tebakan, bisa tanyakan, anak-anak suka makan sayur apa? Nah, kemudian ingat tiap pengantar cerita harus ada kalimat peralihan masuk cerita atau jembatan masuk cerita. Mungkin kita bisa pakai, hari ini cerita Alkitab kita adalah tentang 4 orang yang hanya makan sayur, tetapi mereka nggak berani makan daging. Loh kenapa? Kok bisa? Padahal daging kan enak, kenapa ya? Nah, baru masuk cerita. Kalau Kakak sekolah minggu ada pengantar cerita yang lebih menarik, lebih baik, silakan dan bisa didiskusikan bersama-sama. Nah, setelah itu kita bisa masuk cerita. Narasi cerita untuk anak-anak tentunya diambil dari Daniel 1 ayat 8 sampai yang ke-17. Nah, saya akan menyampaikan, narasi ceritanya dan saya udah ketikkan yang lengkap. Nanti ketika Kakak sekolah minggu menyampaikannya, tidak perlu diketik tulisannya semuanya ya, poin-poinnya saja, yang penting sudah menghafal dan juga menguasai, bukan menghafal ya, menguasai alur cerita yang akan disampaikan. Nah, diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang besar dari Babel. Dia menaklukkan Yerusalem dan membawa banyak orang Israel, termasuk anak-anak muda yang cerdas dan pandai pergi ke Babel. Jadi saat itu kan Yerusalem gitu ya, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang ditaklukkan ya, mereka dijajah oleh Babel. Jadi Raja Nebukadnezar ini raja yang sangat besar, raja yang terkenal banget. Nah, Daniel ini bukan orang Babel, mereka orang, Israel ya. Nah, jadi mereka adalah dari keturunan bangsawan, mereka pinter. Nah, dia waktu masih muda, waktu masih kayak remaja, bersama dengan 3 orang temennya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu dibawa pergi, mereka dibawa ke Babel. Mereka dipilih karena berasal dari keluarga bangsawan, pinter banget. Nah, Raja Nebukadnezar ini pengen mereka dididik di istana dan dilatih untuk menjadi pelayan raja
di Babel. Nah, jadi mereka pengen nih, ini orang-orang hebat bisa jadi, kerja di istana aja lah gitu ya. Nah, suatu hari kepala pelayan raja datang menemui mereka. Kepala pelayan bilang, "Eh, kalian harus ikut ya semua aturan yang ada di Babel sini." Nah, salah satu aturannya itu adalah kalian harus makan makanan istana raja dan minum anggur yang telah disiapkan sama kalian. Ini budaya kami, kamu harus ikut ya. Ini perintah raja dari Nebukadnezar. Nah, tapi Daniel merasa bimbang nih sama teman-temannya. Dia tahu kalau makanan dan minuman yang disediakan di istana itu tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Makanan tersebut mungkin sudah dipersembahkan sebagai kepada berhala dan sebagian itu cara cara potongnya, cara potong dagingnya itu tidak sesuai dengan hukum makanan bangsa Israel. Jadi mereka itu ada caranya yang nggak bisa sembarangan. Wah, mereka bingung nih, gimana ini kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Aduh, mereka bingung sekali. Kemudian Daniel berbisik sama teman-temannya, "Eh, kita itu nggak bisa makan makanan ini. Tuhan telah memberikan perintah atau hukum yang harus kita patuhi. Meskipun kita sekarang berada di tanah asing, kita harus jaga diri agar tidak melanggar perintah Tuhan." Nah, teman-temannya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego setuju sama Daniel. Mereka gak mau makan makanan dari istana. Padahal makanannya enak-enak ya. Menarik sekali. Tapi mereka tahu itu makanan yang mereka nggak boleh makan, tidak sesuai hukum Tuhan. Kemudian Daniel berpikir, "Aduh, aku harus kasih tahu nih kepada kepala pelayan nih." Kemudian dia kasih tahu kepada kepala pelayan, Eee, "Kami tidak ingin mencemari diri kami dengan makanan raja. Kami nggak boleh makan makanan ini, tidak sesuai dengan budaya kami yang orang Yerusalem, orang Israel. Tolong izinkan kami untuk makan hanya sayuran ajalah, nggak apa-apa, sama minum air putih, kami nggak mau minum anggur. Kami mau makan itu selama 10 hari. Nah, setelah itu nanti kita lihat deh siapa, apa namanya, apakah kami masih sehat-sehat." Kemudian kepala pelayan ragu-ragu, soalnya mereka tampaknya kayak agak lemah, agak kurus-kurus. Terus dia bilang, "Aduh, janganlah, nanti raja bisa marah kalau kalian cuma makan sayur, nanti kalian kurus, kalian nanti sakit-sakitan lagi." Nah, kepala pelayan bilang, "Aku takut kalau raja lihat kalian lemah, sakit-sakit karena nggak mau makan makanan istana, nanti aku yang dihukum lagi, gimana dong?" Kemudian habis itu Daniel dengan keyakinan dan dia, tegas banget dia bilang, "Coba aja 10 hari nggak apa-apa, setelah itu nanti kita lihat hasilnya. Kami yakin Tuhan kami akan menjaga kami." Wah, dia yakin sekali ya. Kemudian kepala pelayan itu setuju dan memberikan Daniel dan teman-temannya hanya makan sayuran, coba bayangin makan sayuran aja ya, dan juga minum air selama 10 hari. Hari-hari kemudian berlalu dan mereka terus makan sayuran serta, minum air putih saja. Jadi nggak minum jus, nggak minum anggur gitu ya. Nah, setiap hari kepala pelayan melihat, perhatikan mereka. "Wah, ini kurus nggak ya? Ini kurus nggak ya? Wah, atau sakit nggak ya?" Tapi, wah, luar biasa setelah 10 hari kepala pelayan datang dan kembali ngelihat, wah, terkejut luar biasa mereka lihat hasilnya. Mereka bilang, "Wah, luar biasa sekali, kalian nggak sakit ternyata. Kalian kok terlihatnya malah lebih sehat dan lebih kuat dari pemuda-pemuda lain yang makan makanan raja." Waduh, Daniel dan teman-temannya tersenyum. Mereka tahu kalau Tuhanlah yang telah menjaga mereka karena mereka mau taat sama hukum Tuhan. Mereka mau pilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena melihat hasil yang luar biasa, kepala pelayan mengizinkan mereka untuk terus makan makanan sayur aja dan minum air putih. Jadi mereka nggak perlu makan makanan daging yang mereka tahu itu, dipersembahkan kepada berhala ya, mereka nggak perlu itu lagi, nggak perlu makan itu lagi gitu ya. Dan bukan hanya itu aja loh, Tuhan bukan hanya kasih mereka kesehatan yang baik, Tuhan bukan hanya kasih mereka jadi yang kuat gitu ya, tapi Tuhan juga memberikan mereka hikmat. Hikmat itu artinya kepintaran,
pengetahuan. Wah, jadi mereka banyak tahu dan mereka pandai luar biasa. Nah, jadi Daniel, Mesak, dan Abednego menjadi seorang yang hebat, sehat, dan kuat. Dan dikatakan mereka lebih bijak dan lebih cerdas dibandingkan semua pemuda yang ada di Istana Babel. Nah, dari cerita Alkitab ini, aplikasi cerita yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak adalah ajak anak-anak untuk memilih yang benar walaupun sulit. Seperti Daniel dan teman-temannya. Anak-anak sering harus membuat pilihan yang sulit. Kadang-kadang ada situasi di mana teman-teman mungkin ajak, mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, misalnya bolos, berbohong, menyontek, tidak patuh pada aturan, tidak mau sekolah, dan lain sebagainya ya. Jadi ajak anak-anak untuk belajar memilih yang benar meskipun itu sulit, meskipun itu tidak gampang. Nah, ajar mereka juga bahwa ketika mereka mau memilih yang benar, Tuhan bisa memberkati ketaatan mereka. Tuhan melihat pilihan Daniel dan juga teman-temannya Daniel itu ya yang memilih makan makanan yang sesuai hukum Tuhan. Nah, disinilah Tuhan bukan hanya menjaga mereka dengan kesehatan yang baik, tapi Tuhan juga memberikan hikmat dan kepandaian yang luar biasa untuk mereka. Nah, begitu juga nanti kita bisa sampaikan buat anak-anak. Tuhan bisa memberkati mereka yang memuliakan Dia dengan pilihan yang benar. Ketika anak-anak mau taat, memilih untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka hikmat, kekuatan untuk menjalani setiap keputusannya, walaupun itu sulit. Jadi, sampaikan bahwa pilihan yang baik dan tepat itu bisa memuliakan Tuhan, loh. Nah, untuk aplikasi cerita, contoh-contohnya bisa, dibuat dalam bentuk permainan. Nah, jadi ini udah bisa sekaligus aktivitas juga ya, tapi sebenarnya ini aplikasi dari cerita. Nah, contoh-contoh aplikasi bisa dibuat dalam permainan. Nah, jadi, Kakak sekolah minggu udah biasa, siapin keranjang dari kertas, bisa keranjang dari kertas atau keranjang yang udah dibuat lah begitu ya. Intinya kayak ada keranjang sayur gitu. Dan tulis di keranjang itu pilihan yang memuliakan Tuhan, ini kan tema kita ya. Kemudian tempel begitu ya, tempel, apa namanya, di keranjang. Jadi keranjangnya hanya buat satu aja ya. Jadi satu keranjang ini dibuat agak besar karena ini mau dipakai untuk semua anak-anak. Kemudian Kakak sekolah minggu juga udah siapkan gambar semua sayur-sayuran. Terserah mau gambar wortel, mau gambar, apa, kangkung, apa, jadi di-print aja. Kemudian di belakangnya atau mungkin di depannya juga kalau mau disiapin, intinya bisa tulis di belakang, bisa tulis di depan, yang penting kelihatan ya. Jadi sudah disiapkan tempat untuk menulis juga. Jadi anak-anak bisa dapat berapa sayur terserah mereka mau pilih, anak bisa tulis tindakan baik yang akan mereka lakukan. Jadi mereka bisa melakukan hal yang baik atau memilih melakukan hal yang baik. Nah, ini kan langsung contohnya ya, aplikasi cerita misalnya jujur, berdoa, membantu orang lain. Jadi ini adalah pilihan yang sehat dan benar, pilihan untuk memuliakan Tuhan. Jadi nanti ketika anak-anak udah tulis, kan udah dibagikan, terserah mau anak mau minimal dapat satu, kalau bisa ya lebih dari satu itu lebih bagus juga, bisa anak yang minta sendiri. Kemudian setelah itu mereka boleh taruh di keranjang atau kalau keranjangnya 2 dimensi bukan 3D gitu ya, bisa ditempel di keranjang yang besar, yang memang untuk tempel semua anak. Nanti kalau misalnya udah selesai menempel buah-buahan tersebut atau menaruh buah-buahan atau sayuran tersebut, keranjang itu bisa ditaruh di, kelas sekolah minggu supaya anak-anak tetap ingat cerita yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Nah, jadi kalau ada kepikiran aktivitas lain atau aplikasi cerita yang lebih menarik, ya silakan ya. Jadi ini bukan aktivitas yang perlu sampai waktu lama, tetapi ini sebagai satu aplikasi yang mereka juga bisa ingat. Nah, juga untuk ayat hafalannya, dari pembacaan ayat yang paling depan yaitu Amsal 1 ayat yang ke-7, biarlah ini kita bisa, ingatkan anak-anak untuk menghafalnya juga. Nah, untuk aplikasi cerita dan aktivitas tadi, ini bisa didiskusikan bersama-sama, mungkin ada kreasi atau apapun silakan ya.
Oke Kakak sekolah minggu, demikian untuk kelas persiapan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk membuat pilihan yang benar. Karena ketika kita memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, disitulah hidup kita juga memuliakan Tuhan. Untuk itu kakak sekolah minggu, mari kita sebagai guru-guru sekolah minggu mencoba untuk dalam kehidupan sehari-hari kita memilih hal-hal yang kecil, hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bangun dan disitulah hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Sampai bertemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.